Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Hidayat dengan NIM 047. Dan saya Farhan Adrian dengan NIM 080. Di sini kami akan mempresentasikan tentang review terkait jurnal Increasing Soil Organic Matter and Short-Term Nitrogen Availability by Combining Ramial Chip Wort and Crop Rotation starting with sweet potato. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Intensifikasi pertanian modern menyebabkan penurunan bahan organik tanah atau soil organic matter atau SOM yang kaya unsur karbon atau C dan nitrogen atau N. Penurunan ini membatasi hasil panen meskipun dengan pupuk mineral mempercepat degradasi tanah dan mengancam ketahanan pangan global dalam menghadapi perubahan iklim. Ramial chip wood atau RCW, yaitu produk sampingan pemangkasan, dilaporkan cocok untuk konservasi tanah dalam kondisi lapangan, termasuk dalam praktik hortikultura yang menguntungkan agregasi tanah. Aplikasinya juga berkontribusi pada ekonomi sirkular dengan menggunakan kembali limbah kayu. Meskipun demikian, peningkatan aktivitas mikroba setelah penambahan residu ini dapat mengurangi ketersediaan nutrisi untuk tanaman untuk sementara waktu. Dan terakhir itu masih terbatas penelitian mengenai dampak kombinasi RCW dan tanaman fiksasi N terhadap dinamika C dan N tanah. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama itu tujuan umum, yaitu mengevaluasi bagaimana penambahan kayu serbih ramial atau RCW dan penggunaan tanaman fiksasi nitrogen mempengaruhi stok karbon C dan nitrogen organik tanah, serta dampaknya terhadap hasil panen dan efisiensi penggunaan N oleh tanaman. Yang kedua yaitu tujuan khusus, yaitu menilai perubahan stok C dan N organik tanah setelah aplikasi RCW dalam sistem pertanian hortikultura, mengkaji pengaruh aktivitas mikroba tanah terhadap mobilisasi N organik dan siklus nutrisi, ya, kemudian membandingkan efektivitas RCW dengan pupuk organik konvensional atau kompos dan butiran dalam meningkatkan kualitas tanah. Lalu yang terakhir meneliti peran jalan sebagai tanaman fiksasi N dalam meningkatkan tersediaan N di tanah yang diperkaya RCW. Lalu yang selanjutnya ada bahan dan metode. Sistem pertama adalah kontrol yang tidak diamandemen atau kontrol. Sedangkan sistem kedua atau kompos melibatkan aplikasi 1,28 kg per meter kubik kompos yang berasal dari residu tanaman berkayu dengan 2,2% N dan rasio C banding N 13. Kedua, sistem melibatkan pengolahan tanah. Selanjutnya, dua sistem pengelolaan organik lainnya ditetapkan menggunakan RCW dengan rasio CN 40,5. Diterapkan dalam dua dosis rendah 7,5 kg per meter kubik atau RCW-LD dan dosis tinggi 15 kg meter kubik atau RCW-HD. Sampel diambil pada kedalaman 0 sampai 20 dan 20 sampai 25 cm. Untuk kemudian karbon organik tanah atau SOC, soil organic carbon, indikator kualitas tanah ditentukan secara kalorimetri menggunakan metode oksidasi dikromat atau Walkie and Black. Indeks vegetasi RGB, merah, hijau, dan biru dihitung untuk setiap plot dari gambar digital konvensional menggunakan perangkat lunak detik. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan berdasarkan dari grafik pada 2 bulan kandungan karbon organik tanah dalam fraksi tanah yang halus hanya meningkat untuk dosis tinggi atau RCW, sedangkan sistem kompos menunjukkan kadar terendah. 1 tahun kemudian, plot RCW-HD terus mempertahankan kandungan SOC yang lebih tinggi daripada kompos dan RCW-LD. Dalam fraksi serpian organik, kedua sistem RCW menunjukkan kadar SOC yang lebih tinggi daripada kompos setelah 2 bulan. Dengan RCW-HD berbeda secara signifikan dari kontrol. Namun, setelah 1 tahun hanya RCW-HD yang mempertahankan kadar SOC yang lebih tinggi dalam serpihan organik dibandingkan dengan kontrol. Untuk yang selanjutnya ada grafik dari rasio C per N. Aplikasi RCW meningkatkan rasio banding N.
tanah halus dalam jangka pendek, tetapi efek ini tidak lagi terlihat setelah 14 bulan. Dibandingkan dengan serasa organik dari tanaman sebelumnya, rasio C/N menurunkan di semua sistem pengelolaan, dengan kompos menunjukkan penurunan yang paling nyata. Khususnya dalam sistem RCW, rasio C banding N dari fraksi sersa organik menunjukkan peningkatan sementara selama 2 bulan pertama, diikuti pengembalian nilai mendekati nilai dasar, yang mana C banding N 40,5 pada tahun berikutnya. Lalu untuk yang terakhir kesimpulan, penambahan dosis tinggi Ramial Chipwood atau RCW pada tanah yang digunakan untuk menanam ubi jalar dapat meningkatkan stok karbon dan nitrogen organik tanah secara signifikan. Nitrogen dari RCW terus bertambah dan dapat dimanfaatkan tanaman selama lebih dari 1 tahun. Kenaikan karbon organik tanah hanya terjadi pada dosis RCW yang tinggi, sedangkan dosis rendah atau penggunaan kompos tidak berdampak besar. RCW juga meningkatkan aktivitas mikroba yang membantu melepaskan nitrogen bagi tanaman dan meningkatkan fiksasi nitrogen oleh ubi jalar. Kombinasi RCW dan ubi jalar ini efektif untuk memperbaiki kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Selain itu, penggunaan RCW sebagai amandemen organik juga mendukung prinsip ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah kayu lokal. Cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.